Untuk webinar pada siang hari ini, kita akan mulai dulu ya. Dan kebetulan nih, pada siang hari ini khusus spesial, kita akan wawancara salah satu pemenang kontes trading reward ya. Tapi nanti itu akan ada di akhir sesi, kita akan bahas dulu mengenai topik yang akan dibahas pada webinar siang hari ini. Dan kebetulan topiknya berhubungan dengan trader pemula. Nah, bagi rekan-rekan yang sedang dalam uh, belajar atau proses belajar, ini merupakan waktu yang tepat untuk kita memiliki tips ya di dalam aktivitas tradingnya itu sendiri. Kenapa? Karena bagi trader pemula terkadang memiliki suatu mindset dan juga asumsi yang tidak terlalu tepat dan juga kurang adanya yang namanya pembekalan. Sehingga dikhawatirkan terdapat sesuatu kendala dan juga miskonsepsi dalam aktivitas tradingnya itu sendiri. Nah, tentu di dalam siang hari ini kita akan bahas mengenai 5 tips gitu untuk trader pemula agar mereka bisa menjadi trader yang profitable. Oke, mungkin di sini rekan-rekan yang join lewat YouTube, jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan mengenai webinar yang diadakan selalu oleh Maxco Futures di setiap hari Jumat jam 2 siang. Oke, mungkin tanpa berlama-lama untuk materi pada siang hari ini kita akan share ya mengenai 5 tips gitu untuk trader pemula. Dan di sini kalau misalkan rekan-rekan ada pertanyaan sembari saya menjelaskan di tengah jalan, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, langsung saja tanyakan baik lewat aplikasi, baik lewat Zoom ataupun baik lewat YouTube. Kita akan mencoba membangun suatu habit yang positif ya dan juga habit yang memberikan suatu insight terhadap audiens lainnya. Karena dengan Anda bertanya, itu seolah-olah Anda memiliki suatu pendapat yang mungkin bisa memberikan insight dan juga knowledge bagi rekan-rekan yang hadir di webinar pada siang hari ini. Oke, mungkin kita akan mulai ya dari sisi webinar pada siang hari ini, membahas mengenai 5 tips yang jitu untuk trader pemula. Nah, bagi rekan-rekan, ini merupakan suatu hal yang esensial ya dan juga penting. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke dalam aktivitas trading, kita harus memiliki suatu mindset dan juga goals untuk bisa kita jadikan suatu habit agar aktivitas trading kita itu semakin baik ya. Nah, tujuannya kita untuk belajar tips ini adalah agar mampu mengelola resiko dengan baik ya. Dan juga kita diharapkan tentu ingin menjadi seorang profitable trader tentunya yang jangka panjang. Tidak hanya short term, tapi jangka panjang. Tentu ini memiliki sebuah tips yang perlu kita adopsi. Nah, tipsnya apa? Nanti kita akan jelaskan setelah beberapa slide yang akan saya jelaskan di sini. Kemudian dengan kita memiliki tips gitu ini, trading kita itu memiliki tujuan yang jelas dari sisi targetnya, terukur dan juga realistis. Tidak terlalu besar, ingin menggembor-gemborkan profit sekian ratus persen per bulan, justru itu yang akan memberikan suatu hal yang buruk terhadap akun balance kita ya. Karena semakin kita mentargetkan suatu profit yang jauh lebih tinggi, resikonya pun yang kita akan dapatkan tentu akan lebih tinggi juga. Nah, tentu ini akan menarik untuk kita perhatikan, dan sebelum mulai terhadap tips 5 yang jitu tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih untuk trader pemula sebelum terjun ke dunia trading ataupun aktivitas investasi lainnya. Tentu ini akan menjadi suatu fondasi bagi rekan-rekan yang di sini, baik mau terjun ataupun yang sudah riset sebentar kemudian ingin langsung trading, perlu diperhatikan beberapa aspek parameter ini ya. Sebenarnya ada beberapa, namun yang paling penting adalah income kita itu harus lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, banyak orang berpikir investasi itu ingin menjadi cepat kaya. Nah, jangan memiliki mindset yang buruk seperti itu. Nah, untuk kita bisa menjadi seorang trader dan juga investor,
kita juga harus memiliki income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran kita. Nah, kita juga bisa nih meningkatkan income kita, misal dengan mencari pekerjaan yang utama ataupun sampingan ya, bisa freelance dan lain sebagainya. Bisa juga membuka usaha untuk mendiversifikasi ya, sumber pendapatan kita dari mana saja. Kemudian kita bisa mendapatkan passive income, baik itu dari sewa kos dan lain sebagainya. Kalau misalkan rekan-rekan di sini memiliki bisnis sewa kos ataupun kontrakan dan lain sebagainya. Jadi perbesar income dulu agar rekan-rekan jauh lebih nyaman untuk melakukan aktivitas trading. Dan yang paling penting, uangnya itu uang dingin, bukan uang panas. Kenapa? Karena kalau uang panas bahaya juga gitu ya, apalagi khususnya yang pemula dikhawatirkan kaget kalau misalkan mendapatkan aktivitas trading yang mendatangkan loss ataupun bahkan sampai bankrupt ya. Itu tentu sangat tidak diharapkan bagi trader pemula, makanya dari itu income harus lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Dan yang kedua itu ada dana darurat ya. Tentu dana darurat ini merupakan dana yang perlu kita siapkan kalau ada sesuatu hal yang terjadi, baik kita misalkan kena kecelakaan, kemudian kita mendapatkan suatu hal yang buruk di pekerjaan, misalkan kena PHK, dan lain sebagainya. Nah, manfaat kita memiliki dana darurat, kita tidak kebingungan lagi kalau misalkan kita sedang melakukan aktivitas trading ataupun investasi tidak tergerus ya, karena misalkan kita membutuhkan dana yang mendadak, entah itu untuk suatu hal seperti itu. Dan memberikan psikologi kepada kita juga jauh lebih tenang. Kenapa? Karena kita udah ada saving money di darurat, sedangkan kita memiliki dana lebih di investasi, sehingga psikologinya akan jauh lebih berbeda dibandingkan kita tidak memiliki dana darurat sama sekali. Katakanlah misalkan kita all in nih di uang untuk trading, kemudian untuk investasi, kemudian disisakan cuma beberapa ratus ribu atau beberapa juta gitu ya. Kemudian di tengah-tengah jalan butuh misalkan untuk bayar kosan, atau misalkan butuh untuk bayar listrik dan lain sebagainya, ataupun untuk entertain. Nah, itu kan akan mengganggu balance yang kita letakkan atau disimpan di aset investasi tentunya. Tentu kita tidak ingin hal seperti ini terjadi, makanya dana darurat perlu kita siapkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, ini yang paling mungkin rekan-rekan agak sedikit kurang mempersiapkan ya, lunasi hutang terlebih dahulu. Hutang umumnya itu tidak lebih dari 30% dari pendapatan kita. Tentu kalau misalkan hutang kita semakin tinggi, makin besar juga dana yang perlu kita korbankan untuk membayarnya ya. Dan saran saya, jangan gunakan uang dari hutang untuk melakukan aktivitas trading ataupun aktivitas melakukan investasi seperti itu. Dan ini merupakan suatu hal yang menurut saya perlu rekan-rekan jadikan sebuah asumsi yang tegas ya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas trading dari dana melalui hutang. Itu akan jauh lebih berbahaya dibandingkan kita menggunakan uang panas seperti itu. Kemudian kita harus tahu dulu nih aset investasinya itu seperti apa. Misalkan kita tipikal orang yang takut dengan resiko kerugian, maka dari itu mungkin pilih aset investasi yang jauh lebih aman, misalkan seperti saham yang notabene tidak begitu liquid, kemudian seperti obligasi, kemudian deposito, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita moderate bahkan agresif, kita bisa mengambil aset yang jauh lebih memiliki return on investment yang jauh lebih besar, seperti komoditas misalkan emas, kemudian ada juga mata uang, dan ada juga indeks ya, karena itu memiliki return yang jauh lebih menarik karena secara movement volatilitasnya cukup besar, dan volatilitas itu erat kaitannya dengan risk profile, bagaimana cara kita menanggapi suatu pergerakan yang notabene bisa membuat psikologi kita terganggu. Nah, kalau misalkan rekan-rekan tidak siap dengan menerima sebuah pergerakan yang notabene volatile, kemudian hektik, maka rekan-rekan disarankan untuk trading di stock market saja ataupun di saham, di obligasi ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan moderate, bisa yang saya tadi sebutkan seperti komoditas, kemudian mata uang, dan juga kalau misalkan yang pingin jauh lebih tinggi, bisa
trading di indeks seperti itu. Dan yang terakhir, ini memiliki mindset investasi yang tepat nih. Nah, ini merupakan salah satu tips gitu juga untuk trader pemula, karena kebanyakan itu ingin memiliki suatu asumsi kita memulai trading ataupun investasi ingin cepat kaya. Nah, ini tidak boleh kita camkan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memiliki mindset cepat kaya, ya kebalikannya dari cepat kaya apa? Cepat miskin, seperti itu. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu ingin mendapatkan profit yang besar, justru semakin kita meresikokan untuk mendapatkan profit yang besar, resiko pun akan sebanding dengan tujuan profit kita, yakni resikonya pun akan jauh lebih besar seperti itu. Oke, ini jadi suatu hal yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan aktivitas trading dan juga investasi. Nah, sekarang lanjut kita ke 5 tips gitu untuk trader pemula. Nah, apakah sajakah itu 5 tips ini? Jadi, kalau misalkan rekan-rekan di sini bawa catatan, jangan lupa catat, atau kalau misalkan rekan-rekan tidak ada catatan, tenang saja, kita memiliki record ya, nanti akan upload di YouTube. Jadi, rekan-rekan yang di sini mungkin ketinggalan, ataupun sedang ada di perjalanan, ataupun yang sedang bekerja, bisa ditonton setelah webinar siang hari ini ya, seperti itu, di YouTube Maxco Future tentunya, ataupun di aplikasi Maxco Future. Nah, yang pertama adalah belajar dan terus belajar. Karena dengan belajar, ini adalah cara terbaik untuk kita untuk meningkatkan kemampuan dalam trading kita. Nah, kita bisa meningkatkan kemampuan skill ini baik secara fundamental ataupun teknikal. Dari sisi skillnya, itu bisa dengan membaca buku, kemudian mencari informasi di internet, kemudian bisa kita mengambil pelatihan, kursus, dan lain sebagainya. Ataupun rekan-rekan bisa bergabung dengan komunitas agar rekan-rekan bisa bertemu dengan trader lain dan bertukar pendapat ya, saling menyemangati dan juga saling memotivasi agar pemula di sini ataupun orang-orang yang baru terjun ke dunia trading itu merasa memiliki seorang mentor atau seorang bimbingan seperti itu. Dan kalau misalkan rekan-rekan ikut juga semacam komunitas ataupun grup-grup trading, rekan-rekan juga bisa memperoleh perspektif mengenai kondisi pasar ya, dan juga ide-ide mengenai opportunity trading yang baru tentunya. Nah, ini akan menjadi insight juga bagi rekan-rekan bagaimana cara orang lain ataupun trader lainnya itu mengambil sebuah posisi entry, katakanlah seperti itu. Jadi bisa dijadikan suatu pembelajaran untuk rekan-rekan, dan semakin rekan-rekan banyak belajar akan banyak semakin rekan-rekan ini mendapatkan insight baik kemampuan dari sisi teknikalnya ataupun secara fundamentalnya seperti itu. Kemudian mengelola resiko dengan benar. Jadi mengelola resiko dengan benar ini adalah kita harus selalu menggunakan stop loss dalam setiap aktivitas trading kita. Kenapa? Agar kita bisa membatasi kerugian yang bisa kita toleransi. Dan ada sebuah pepatah bahwa do the best trade, money is secondary. Jadi kita jangan terlalu mengincar profit, jangan terlalu berfokus terhadap profit, kita fokus saja terhadap trading yang terbaik untuk diri kita, agar bagaimana cara kita mempertahankan balance dengan cukup baik seperti itu. Kemudian dengan kita mengelola resiko yang baik dan benar, kita akan terhindar dari membuka posisi yang tidak wajar ya. Kemudian seperti lotnya besar gitu, yang lotnya gajah, cacing-cacing naga-naga gitu kan. Itu cukup memberikan suatu hal yang buat jantung rekan-rekan ataupun jantung orang yang melihat pun itu sedikit deg-degan ya. Itu merupakan suatu hal yang tidak disarankan. Jadi kelola resikolah dengan baik dan juga wajar. Do the best trade, money is secondary. Itu merupakan suatu hal yang perlu kita camkan, dan ini merupakan tips jitu agar rekan-rekan tidak terlalu spesifik untuk mentargetkan profit yang besar, kemudian ingin cepat kaya. Jadi kalem saja tradingnya, kalem, tapi sangat yakin ya, atau slow but sure, itu merupakan jauh lebih esensial dibandingkan kita menargetkan suatu profit yang besar, tapi resikonya pun besar juga seperti itu. Kemudian nih, yang ketiga, memiliki sistem trading atau trading plan. Nah, bagi rekan-rekan yang selalu memikirkan suatu profit, kemudian overload, kemudian overtrade, kemudian ketika sudah
melakukan trading, kemudian loss dan revenge trading. Nah, dengan kita memiliki sistem trading, kita memiliki aturan-aturan di mana kita harus masuk pasar. Sebagai contoh, oke, kita akan masuk nih ketika terdapat bullish engulfing, misalkan. Ya sudah, misalkan ketika terjadi harga bergerak turun di sini, walaupun misalkan ada area support di sini ya, area support di sini, kalau misalkan belum ada konfirmasi mengenai candle yang menunjukkan adanya sebuah pembalikan, ya sudah, kita tidak akan masuk dulu sampai benar-benar ada candle yang menunjukkan adanya sebuah candle yang menelan candle sebelumnya atau engulfing. Artinya bahwa kekuatan dari sisi seller di sini sudah dikalahkan oleh buyer, sehingga kalau misalkan tidak ada setup seperti ini, ya sudah, kita jangan masuk saja gitu. Kalau misalkan sudah ada setup, misalkan bullish engulfing ataupun pin bar, barulah kita masuk. Stop loss wajib diletakkan di bawah sini untuk mengincar pergerakan ekstensi naik ke arah atas. Ini merupakan suatu hal yang harus kita patok, karena dengan kita memiliki aturan, trading kita yang pertama akan jauh lebih disiplin dan menjauhkan trading kita dari keterlibatan emosi yang akan memicu trading kita terhadap overload, overtrade, ataupun revenge trading, yang mana ini merupakan hal yang buruk untuk balance akun trading kita tentunya. Dan di sini pun ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa semakin kita disiplin dan semakin kita menjaga konsisten sistem trading yang kita sudah buat, maka kita bisa mengobservasi risk, reward, dan juga win rate yang kita miliki seperti itu. Ini merupakan kelebihan yang rekan-rekan harus adopsi, karena dengan memiliki trading plan, rekan-rekan akan istilahnya jauh lebih nyaman dalam melakukan aktivitas tradingnya itu sendiri, seperti itu. Kemudian, terakhir, ini pastikan untuk tetap disiplin ya. Dan disiplin ini bisa membantu rekan-rekan untuk tetap fokus dan terorganisir dalam mengelola aktivitas trading seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita disiplin menjalankan mengenai trading plan yang saya sudah katakan tadi, misalkan kita hanya akan entry ketika terdapat bullish engulfing, ya sudah, kita entry ketika terjadi bullish engulfing seperti ini. Itu pun kita harus perketat dengan resiko. Ini tipsnya ya. Kenapa? Karena di dalam pasar itu tidak ada yang pasti gitu ya. Secantik-cantiknya pattern, secantik-cantiknya candlestick, secantik-cantiknya misalkan chart pattern, itu akan selalu ada yang namanya invalidasi. Bisa saja ketika terjadi bullish engulfing seperti ini, langsung dihantam bearish engulfing seperti itu rekan-rekan. Jadi patut diwaspadai mengenai setup yang teman-teman sudah planningkan. Jangan terlalu over confidence, itu pun terlalu berbahaya ya untuk keberlangsungan akun rekan-rekan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan memiliki suatu sistem trading ataupun trading plan, entry ketika ada setup tertentu, pastikan selalu menggunakan stop loss. Sekali lagi, pastikan selalu menggunakan stop loss, karena secantik-cantiknya pattern, secantik-cantiknya sebuah setup teknikal, akan ada suatu invalidasi kalau misalkan fundamentalnya tidak mendukung. Atau kalau misalkan setupnya sudah cantik, teknikalnya sudah cantik, fundamentalnya mendukung, itu pun bisa terjadi invalidasi kalau misalkan ada sebuah perubahan sentimen di dalam pasar. Dan di dalam kondisi pasar saat ini sangat wajar kalau misalkan pergerakan yang ada di dalam chart itu sendiri merubah-rubah dan juga sangat tidak jelas, itu sangat wajar. Karena kondisi pada saat ini itu masih penuh dengan kekhawatiran dan juga penuh dengan uncertainty seperti itu. Oke, dan yang terakhir mungkin tips gitu untuk pemula, ini pun kita harus pilih broker forex yang tepat ya. Dan pilihlah broker yang teregulasi dan juga low cost ya. Low cost di sini artinya komisinya rendah. Jadi sangat memberikan opportunity yang kompetitif untuk value investor. Jadi kalau misalkan low cost di sini artinya komisinya rendah, katakanlah di broker Mexco ini komisinya cuma $1 per lot, artinya rekan-rekan yang memiliki misalkan trader yang baik itu scalping, baik itu intraday, baik itu swing trading, itu akan jauh lebih nyaman ya dalam melakukan aktivitas tradingnya itu. Kenapa?
Karena untuk kita BEP atau kita untuk mendapatkan opportunity profit yang jauh lebih besar, itu sangat mungkin gitu. Karena cost yang kita bayarkan itu jauh lebih kompetitif dan juga kecil gitu. Jadi sangat berguna untuk value investor, misalkan bagi rekan-rekan yang trading di stok tentunya itu memiliki suatu penahan posisi ataupun aktivitas trading yang jangka panjang ataupun menengah ke panjang, mungkin which is holding at least 1 bulan, atau kalau misalkan rekan-rekan di sini di pasar saham, itu umumnya kan per 3 bulan kan. Misalkan financial statement-nya itu kan akan rilis per 3 bulan. Jadi rekan-rekan bisa holding misalkan selama 3 bulan ini. Tentu selain dari komisi yang rendah, kemudian swap yang rendah, kemudian dari sisi variabel lainnya pun seperti spread itu pun akan sangat berguna untuk value investor. Dan broker Maxco ini itu menyediakan layanan keuangan yang berkelas, kemudian spread yang terjangkau, komisi rendah, cuma $1 per lotnya, dan memiliki platform yang canggih. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di sini yang baru join dan menonton webinar pada siang hari ini, tidak ada salahnya untuk mencoba ya, untuk install dan juga daftar mengenai Maxco Future ini, seperti itu. Oke. Itu saja mungkin untuk webinar pada siang hari ini mengenai 5 tips gitu untuk trader pemula. Nah, kebetulan pada siang hari ini juga kita memiliki sesi yang cukup unik ya, dan kita akan mewawancarai salah satu pemenang dari program reward yang dari Maxco Futures ini. Tentu ini merupakan suatu hal yang memberikan kepada value investor selain mereka bisa trading dengan cukup nyaman gitu ya karena komisinya rendah, ada program reward juga nih. Jadi selain bisa opportunity mendapatkan profit, rekan-rekan juga bisa mendapatkan reward seperti batangan emas, kemudian handphone dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan wawancara ya pada siang hari ini. Kita akan coba undang pembicaranya. Kebetulan di sini merupakan klien yang cukup besar gitu ya depositnya dan mendapatkan reward beberapa ya. Nanti kita akan coba undang kebetulan. Nada, halo. Halo, Pak Adam. Ya, bagaimana di sana? Oke. Sudah ada kah? Oke, terima kasih ya Pak Adam atas waktunya. Nah, Pak Adam, aku hari ini di sini ada special case nih Pak Adam. Jadi aku mau wawancara hasil dari klien yang sudah berhasil meredeem atau menukarkan reward-nya di Maxco Reward Program nih. Nah, di sini aku bersama Bu Hoslin. Hai Bu Hoslin. Selamat siang. Ibu jangan jauh-jauh di sini. Oke. Biar kelihatan dulu di kamera. Dadah-dadah boleh Bu? Dadah. Oke, nah teman-teman atau Bapak Ibu di rumah, kalau misalkan ingat nih, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga nih yang sudah bertrading di Maxco pernah pasti diinfo akan adanya reward program dari Maxco. Nah hari ini aku mau membuktikan bahwa yang terjadi dan yang dijanjikan oleh Maxco itu adalah real, Bu. Bener ya? Ya. Oke, Bu Hoslin udah berapa lama nih trading di Maxco sendiri nih? Yang ini 8 bulan. Oh, berarti sudah berjalan 8 bulan. 8 bulan. Margin berapa Bu kemarin masuk? Yang terakhir ini yang dapat itu 500 juta. 500 juta. Terus saya udah dapat 80 lot itu langsung dapat emas yang 3 gram. Oke, berarti Bu Hoslin udah dapat emas 3 gram. Kemudian terus dapat motor lagi itu 450 lot ya. 450 lot. Dapat motor. Oke. Terus dapat lagi saya handphone. Oke. Handphone itu kemarin 400 lot. Jadi berapa ya? 450 lot, 400 sama 80. Sudah hampir ya, enggak 900 lot lah. Ya. Terus aku kemarin ambil lagi 400 lot lagi. Motor udah, handphone udah. Terus aku dapat emas lagi yang 5 gram nanti bulan depan. Jadi bulan depan itu saya dapat motor, emas yang 5 gram. Terus handphone, itu. Berarti ini hadiah semua di luar dari profit yang Ibu dapatkan pada saat bertrading ya. Nah oke Bu, aku mau nanya lagi nih, kenapa sih Ibu memilih Maxco sebagai platform untuk tradingnya Ibu? Lebih aman ya, lebih aman, gampang withdraw-nya gampang, terus
withdrawnya gampang, terus banyak juga rewardnya. Betul. Terus di sini juga gampang lah, withdraw klien aja 5 menit mau masuk. Oke. Jadi memang fitur-fitur Maxco yang menunjang ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nggak perlu repot-repot. WD tinggal dari aplikasi Maxco aja. 3-5 menit ditunggu udah masuk ya Bu ya. Ya. Benar. Nah untuk pengurusan reward program ini sendiri apakah berlama-lama atau seperti apa? Gampang. Kemarin saya dapat langsung yang 3 gramnya. Ajuin pakai online. Terus tapi kita bayar pajak dulu. Saya bayar pajak kemarin 189.000. Oke. Nah, habis bayar pajak, terus di email ke kantor, dapat deh Masnya. Oke, berarti itu semua simple ya Bu ya. Gitu. Oke deh. Nah, jadi untuk Bapak Ibu di rumah, redeem program Reward Maxco itu masih berlangsung sampai dengan bulan Agustus. Jangan lewatkan kesempatannya karena ini bersifat double investment ya Bu ya. Gitu. Jadi selain kita dapat profit nih dari tradingnya, kita juga bisa dapat rewardnya dari Maxco seperti itu. Nah, Kak Adam, kira-kira ada pertanyaan titipan kan nih buat klien kita yang lagi happy ini nih? Wah, menarik ya. Selain dapat profit, dapat juga reward ya. Itu seperti bonus ya, Bu. Mungkin tips dari saya atau pertanyaan, kira-kira ada tips nggak, Bu, untuk rekan-rekan nih yang sedang menonton webinar pada siang hari ini? Gimana sih cara kita trading kemudian dengan nyaman tapi bisa mendapatkan reward gitu? Ada nggak tips dari Ibu? Tipsnya nggak usah ambil untung gede-gede, yang aman aja. Nah, tuh rekan-rekan. Jadi jangan ambil untung yang gede-gede, yang aman-aman aja trading. Terus ada lagi, Bu? Ya, marginnya harus kuat, minimum lah 500 juta supaya jangan takut naik. Nah, itu juga betul. Minimum margin harus sesuaikan dengan ya yang seperti Bu Hoslin katakan ya, 500 juta kalau bisa gitu ya, agar trading kita jauh lebih nyaman, tidak takut ya. Mantap, Bu. Congrats ya, Bu. Udah dapat rewardnya. Udah banyak. Mantap. Lagi happy nih Pak Adam nih. Makanya untuk Maxian yang lain, kita tunggu banget buat nge-redeem seluruh hadiahnya karena kita masih punya Mercedes nih. Dan Bu Hoslin di sini masih lagi prospek cariin dana. Dari dana yang gede, yang 2M supaya dapat Mercy. Wis. Mantap, semangat Bu. Oke. Keren. Bu Hoslin terima kasih banyak sudah hadir ya Bu Hoslin ya. Aku tunggu nih Ibu nge-redeem yang selanjutnya nih. Nge-redeem Mercedesnya ya. Ya. Aku tungguin loh. Amin. Oke, Pak Adam, thank you ya Pak Adam ya. Oke, thank you. Bye. Ya. Bye. Mantap ya rekan-rekan di sini. Jadi ada salah satu kontestan kita mendapatkan sebuah reward yang banyak ya, dan juga selain dapat profit, dapat juga ya tadi redeem beberapa, ada motor, kemudian ada emas, kemudian ada handphone juga ya, kemudian ingin redeem emas lagi di bulan depan. Wah, itu menarik ya. Kemudian nih, sebelum saya mengakhiri, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Di sini dari Pak Mukli Salim, terima kasih sudah hadir di webinar siang hari ini. Adakah contoh trading plan? Oke, saya akan contohkan ya trading plan pada umumnya. Misalkan nih, umumnya trading plan itu berkaitan dengan teknikal ya. Misalkan kita entry berdasarkan setup bullish engulfing, atau misalkan setup ketika terjadi sebuah rejection pin bar. Nah, bagi rekan-rekan yang belum tahu, pin bar itu semacam bentuk candlestick yang seperti palu ya, ataupun seperti hammer. Nah, kalau misalkan saya tunjukkan, misalkan ya, pin bar candlestick, bagi rekan-rekan yang belum tahu, ini merupakan suatu tools ataupun setup yang sangat menarik untuk entry position ya. Ini seperti palu, jadi mengindikasikan adanya sebuah pressure. Ketika harga ingin bergerak turun, katakan ke arah bawah di sini, kalau misalkan bullish pin bar, ketika harga terdorong turun, kemudian ada sebuah aksi buying pressure di bawah ini, kemudian mendorong harga berbalik dan close di atas dari candle bearish yang terbentuk di area ini ya. Jadi close-nya itu berada di dalam closing dari si candle bearish yang ini. Ini mengindikasikan adanya potensi pembalikan, rekan-rekan. Nah, jadi rekan-rekan bisa misalkan mengandalkan candlestick seperti ini untuk entry di dalam sebuah market.
di aset apapun rekan-rekan bisa, baik itu mau di gold, kemudian mau di forex, mau di indeks dan lain sebagainya, ini bisa digunakan. Time frame-nya saran saya itu di atas H1 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan time frame-nya jauh lebih kecil, itu biasanya umumnya banyak noise dan juga banyak invalidasinya. Kenapa? Karena mudah ditembus seperti itu. Jadi gunakan time frame yang jauh lebih besar untuk memberikan probabilitas keberhasilan yang jauh lebih besar juga. Oke, ini mungkin sudah cukup jelas ya. Misalkan kita ambil contoh dari sisi rejection pin bar di sini ya. Dalam kasus ini bullish pin bar ataupun bearish pin bar. Oke, kita akan lihat dari sisi chartnya. Misalkan kita ingin lihat nih dari sisi pergerakan pin barnya di mana. Oke, misalkan di sini kita mendapatkan adanya sebuah pergerakan naik ya yang cukup kuat, adanya sebuah pergerakan tren naik, dan saran saya transaksikan sebuah setup teknikal ini khususnya bagi rekan-rekan yang fokus terhadap price action. Tradinglah ketika pasar dalam kondisi yang trending. Katakanlah kondisinya uptrend. Nah, uptrend ini kan memiliki sebuah dua higher high dan juga dua higher low. Ketika harga naik, kemudian terjadi sebuah impuls, kemudian naik, membentuk high yang jauh lebih tinggi ketika impuls di sini. Nah, ini kan sudah membentuk dua high dan higher high, dan dua higher low. Nah, ketika terjadi rejection pin bar di sini, rekan-rekan ini bisa masuk untuk mengincar pergerakan ekstensi naik ke arah atas. Sebagai contoh, di emas ini kita tahu bahwa gold di beberapa time frame, baik time frame besar ataupun time frame kecil, itu sedang berada di tren yang naik seperti ini. Nah, kita tahu bahwa pada saat bergerak naik seperti ini, kemudian menembus level ini, ketika terjadi koreksi, nah ini bisa jadikan acuan untuk kita entry di dalam pasar, seperti itu. Dan kalau misalkan kita zoom out, ke area yang saya tandai ini terdapat sebuah rejection ya, bentukan seperti hammer di sini. Nah, apalagi kita tahu berdekatan dengan area support. Nah, selain technical reason yang berkaitan dengan candlestick, kita juga harus kombinasikan dengan area support dan resisten agar memberikan timing entry yang jauh lebih yakin dan juga probabilitasnya cukup besar. Nah, ketika terjadi sebuah rejection seperti ini, ya sudah, misalkan Pak Muklis ini bisa melakukan pembelian, stop loss-nya di bawah sini, risk reward-nya misalkan 1:2 seperti ini. Ini bisa digunakan seperti itu. Jadi trading plan itu contohnya sangat banyak sekali, bisa menggunakan candlestick pattern, bisa menggunakan chart pattern, bisa mengkombinasikan antara candlestick dengan support resisten, bisa menggunakan chart pattern dengan Fibonacci dan lain sebagainya. Semakin banyak faktor pendukung di sini dalam kasus ini misalkan candlestick ditambah dengan support resisten, maka probabilitas untuk setup ini menyentuh reward kita itu akan jauh lebih besar. Jadi trading plan itu sangat diperlukan dan ini adalah salah satu trading plan yang bisa kita adopsi ya berdasarkan candlestick pattern seperti itu ataupun setup candlestick. Mungkin itu Pak Muklis sudah cukup jelas ya contoh dari sisi trading plan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan lagi, trading plan itu umumnya Pak Adam, apakah kita bisa menggunakan satu time frame saja atau harus kita kombinasikan dengan time frame yang lain? Nah, itu kembali lagi bahwa semakin besar time frame itu semakin besar dari sisi sistem trading plan yang kita adopsi. Kenapa? Karena semakin besar time frame, kalau misalkan ada sebuah setup yang sesuai dengan trading plan kita, probabilitas keberhasilannya itu jauh lebih besar. Apalagi kalau misalkan kita memiliki sebuah trading plan yang ketat, ya misalkan kita harus entry ketika pasar trending, dan misalkan ketika trending ini harus misalkan ada setup pin bar rejection atau bullish engulfing, itu bisa diadopsi seperti itu. Oke, kebetulan di sini tidak ada pertanyaan lagi dan kebetulan juga di aplikasi tidak ada yang bertanya, di website YouTube pun tidak ada pertanyaan. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan untuk webinar pada siang hari ini,
Saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.